teori Cina masuknya Islam ke Indonesia. Itu teori Cina dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Dalam teori Cina juga dijelaskan bahwa Islam telah berkembang di negeri tirai bambu terlebih dahulu antara tahun 618 sampai 905 Masehi atau masa dinasti Tang. Sementara itu, untuk masuknya agama Islam ke Cina dibawa oleh Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah, seorang panglima Muslim pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Perlu diketahui bahwa salah satu kota di Cina, yaitu kota Kanton, dahulu pernah menjadi pusat dakwah Muslim. Selain itu, Jian A. Berli dalam bukunya yang berjudul Islam di Cina mengulas tentang relasi yang terjadi antara umat Islam Arab dengan orang-orang Cina pada 713 Masehi. Hal ini yang memperkuat teori ini adalah jumlah pendakwah keturunan Cina cukup banyak dijumpai dan termasuk orang-orang berpengaruh. Ini terjadi di masa kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Akan tetapi seperti teori lainnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan, teori Cina ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan atau bukti yang mendukung teori ini antara lain: satu, adanya tradisi Cina yang mempengaruhi budaya Sumatera bagian selatan. Dua, adanya masjid berarsitektur Cina di berbagai wilayah Nusantara. Pendiri kerajaan Demak yaitu Raden Patah memiliki keturunan Tionghoa dari garis ibu. Sementara untuk kekurangan teori Cina adalah teori ini hanya menjabarkan peranan Cina dalam mendatangkan Islam ke Nusantara yang didukung dengan bukti-bukti Islam di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh budaya Cina. Namun tidak adanya penjelasan awal kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia, inilah yang membuat teori tersebut memperoleh penentangan dari beberapa ahli. Sebelumnya sudah ada pendapat yang mengatakan masuknya Islam ke Indonesia kemungkinan pada abad ke-9, tetapi ternyata ada pendapat yang berbeda dengan itu. Banyak orang meyakini masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7. Dasarnya adalah adanya penemuan catatan Cina kuno yang mengatakan bahwa kala itu sudah ada perkampungan Arab yang ada di pesisir barat Sumatera sampai sekitar Selat Malaka. Teori Cina menjadi salah satu teori tentang masuknya Islam ke Indonesia yang dipercaya oleh banyak orang. Selain itu, teori Cina sebetulnya masih ada teori lainnya, sebut saja seperti teori India, Gurajat, teori Arab, hingga teori Persia.